juga mau treatment dong. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Yang lucunya itu adalah bahwa Mbak Inanya bisa ngerasain apa yang diinginkan dari si mayit gitu. Karena sebenarnya Mbak Ina ini juga tadi sempat ini yang ngobrol di luar. Ternyata juga Mbak Ina ini punya sensitivitas. Nah, itu yang aku pengen menyimpan yang dari tadi. Pernah nggak sih Mbak dimimpikan sosok yang sudah meninggal tadi masuk dalam mimpi? Halo Mbak Ina, kamu kan yang mendidik terima aku. kasih. Aku terima kasih. Aku sekarang kondisiku begini. Pernah Itu, nggak sih? itu kalau itu sering. Kalau ngucapin terima kasih itu sering. Tapi begini, seorang ahli jenazah kalau dia bagus bersihin jenazahnya, tapi dia nggak akan datang dalam bentuk apapun. Dia akan biasa aja. Tapi kalau kita ketika memandikannya kurang bersih, dia akan datang. Artinya menakut-nakuti. Jadi ada kejadian apa? Itu berarti nggak bersih. Makanya saya sering ditanya ibu setelah mandiin, ada kejadian apa? Ada penampakan atau apa? Enggak. Berarti alhamdulillah. Berarti kamu bersih mandiinnya. Tapi kalau misalnya ada apa, itu berarti saya nggak bersih mandiinnya. Tapi kalau dimimpiin ucapin terima kasih, itu selalu ada. Dimimpiinnya ada. Dimimpiinnya terima kasih ya, bukan nakut-nakutin ya. Makasih gitu. Aku juga itu Kalau di kampung ada kebiasaan gini ya, setelah memandikan ambil jenazahnya itu dikasih sarung yang panjang itu loh. Yang baru. Iya, aku pernah dengar Buat tuh. yang kita ambilnya hadiah. Kan soalnya kan yang meninggal juga kan diinin sama samping ya, ditutupnya. dibawa kan. Nah, itu Kitanya dikasih yang baru. Dikasih yang baru 3, tergantung ambilnya, ada 3 ada 2. Kalau saya sendiri ya sendiri, kalau di rumah sakit enggak. Nah, ada tikernya kan? Iya, tiker itu kan dibawa ke kuburan. Betul. Kalau kita mau bawa pulang lagi dicuci boleh, tapi dengan syarat kita ngasih upah ke orang kuburan. Kita gali kuburan supaya nganterin dan dicuci sama kita. Tolong dilipat yang rapi, taruh plastik gitulah supaya tidak terlihat. Karena kalau ditaruh di luar banyak yang takut. Iyalah. Karena saya kalau pulang mandiin itu pasti keluarga saya, anak-anak saya, mama bau kamper. Iya. Jadi saya langsung Karena kan kampernya banyak banget ya, Mbak. Daripada pulang mau bau darah gimana coba? itu sering, kalau bau darah itu sering. Maksudnya Suami kan? yang mencium atau anak. Padahal saya udah merasa bersih ya, karena pakai seragam kan lapis-lapis, tapi mereka masih mencium. Masih mencium ada. Iya, masih ada kayak gitu-gitunya. Jadi kayak gitulah pokoknya hal-hal kayak gitu. Saya orangnya random ya. Kadang saya duduk di depan rumah sakit, di depan pintu kamar mayat. Saya hitung semenit ada berapa nih jenazah? 11 lewat. Banyak kan? Randomnya cute. Di depan pengen tahu ada berapa? 11. Saya bilang asik nih 11 panen. Saya bilang gitu ke teman-teman saya, panen gitu kan. Mandiin. Bahasa kita emang gitu. Jadi kalau saya misalnya gabut, saya main ke kamar operasi, mereka selalu gini, lu jangan masuk deh. Lu suka bawa orang kalau kesini. Nah itu pengalaman. Saya baru duduk orang. Maksudnya bawa Jadi meninggal. Saya baru duduk. Teman saya bagian ruangan operasi, Kak Dodo namanya saya sebutin. Lagi duduk dia juga. Tiba-tiba setelah pasien keluar, itu operasi ya. Entah operasi apa. Saya cuma berdiri, duduk doang, nggak lama, sekarat dong di situ, meninggal, diusir dong saya. Kan gue bilang, lo jangan kesini. Kesana kayak malaikat Mbak Ina apa nama malaikat mati? Mati kan, katanya temen gue. Lo tuh jangan kesini, pasien gue mati kan, katanya. Bahasanya gitu dia. Iya, bahasa bercanda kan. Bercanda, saya bilang gini, pasti kalian tuh gitu kan. Ya jangan kesini, gitu. Akhirnya kan saya udahlah, jangan pakai kostum itu, kan saya masih pakai kostum. Jadi ya saya keluar.
ini ya pemahaman nama malaikat maut kali ya. Maksudnya pasti ada dong apa namanya feeling ada, selalu ada. wah aku pengen ke rumah sakit nih kayak dibisikin ini Dina besok yang mati ini ya gitu. Ada ibu-ibu waktu sebelum puasa. Saya kan petugas BPS kemarin November pemilu. Bukan pemilu, petugas sensus. Oke. November. Di jalan dia begini-begini kartu keluarga, pengen cepet di sensus, cepetan. Ntar saya keburu nggak ada, dia bilang gitu. Siapa? Ibu-ibu deket rumah. Oke. Nanti saya keburu nggak ada. Nanti besok deh gitu. Besokannya bener dia nggak ada. Tapi dia udah pengen keburu banget di sensus. Saya datang mandiin, saya bilang gini, Bu, saya sensus ya sekarang. Saya bawa alatnya nih. Jangan nyariin saya sensus nih, saya bawa alatnya nih. Nggak, yang repot kalau misalkan yang datang dalam wujud yang lain nanti ya pas di itu Sensus saya dong gitu. Jadi saya kerja BPS itu sebenarnya dipaksa teman, tapi harus ikut. Iya. Tapi dengan konsekuensi ketika saya ada tugas, saya mau izin, baru masuk, tarik, baru masuk, baru datang nih ke lokasi. Bu, ada jenazah, saya pulang. Jadi kerja saya banyak terhambat. Di organisasi pun gitu. Kamu kerja itu berarti orang lain menangis, Mbak? Iya. Iya. Bahagia di atas penderitaan orang Sama. itu. Ada ipar saya sampai gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Ada ipar saya nih, Rizky. Teh, job bahasanya. Saya begini. Padahal kerja. Jadi Orang bersedih dia berbahagia. Ya, tapi Tapi itulah yang maksudnya Allah itu memang maha adil. Iya. Di balik suatu bencana Ada sisi positifnya buat Iya. orang lain. Dan bapak saya spesialis yang suka mengimami, orang meninggal. mentalkinkan kuburan. Iya. Bapak saya mengatur pengajian dan suami saya terbiasa mengajikan yang meninggal di rumah. Biasanya kan ada tuh dalam satu malam 7 orang atau 10 orang. Nah itu suami saya dalam 1 minggu. Ini Jadi kebagian semua. satu keluarga memang occupationnya unik ya. Iya. Jadi yang kayaknya yang dicari sama keluarganya Mbak Ina ini udah akhirat gitu menurut aku. Iya, iya. Selalu berilmu, wah ini akan ada pahala yang bisa Iya. kita Itu ajaran bapak saya. Jadi lulus SD. nggak menyusahkan, Iya. mempermudah semua urusan gitu kan? Iya. Maksudnya kan? Itu ajaran bapak saya pas lulus SD. Saya dimasukin pesantren. Bapak saya cuma pesan setelah lulus amalkan ilmu kamu harus bermanfaat buat orang lain, Ngejarnya minimal akhirat. buat diri kamu sendiri, dan ilmu yang kamu dapat kamu sampaikan ke orang lain, insya Allah akan bertambah. Iya, Jangan karena mencari dunia. iya, aku pernah ngaji tentang masalah ilmu. Ketika ilmu yang sudah kita dapat, yang tentunya dalam hal ini agama lah ya, Iya. kalau itu tidak kita amalkan, ada pertanggungjawabannya nanti. Iya. Walaupun sedikit kita amalkan atau kita ajarkan, Itu ya akan menambah menambah pahala kita. pahala. Kalau nggak kita amalkan, nggak kita ajarkan sama sekali, itu yang bakal dipertanyakan. Iya. Kamu sudah dikasih kesempatan gitu kan untuk itu. Kan ilmu agama itu kan banyak loh, ya Mbak ya. Bisa ceramah, Iya. bisa jadi ustazah, ngajar ngaji udah gitu kan. Itu Iya. yang amal jariahnya panjang. Terus Panjang, iya benar. ngajarin tentang jenazah, Iya, sholat jenazah, cara merawat jenazah gitu kan, mandiin jenazah, ya oke lah. On the way masih. Mandiin jenazah loh. Dan saya punya satu keluarga saya yayasan anak yatim. Itu kita yang kelola. Jadi ada 35 anak yatim. Yayasannya itu benar-benar punya keluarga saya. Jadi artinya kita setiap bulan dituntut mengeluarkan biaya untuk mereka. Ada 35 anak. Kita menerima. Tapi donaturnya bukan donatur yang besar ya, perorangan. Jadi ada donatur misalnya dari mana nih, perumahan mana. Bisa ada tuh saya sebutin namanya Ibu Fani. Dia rutin setiap 1 bulan sekali datang ke rumah. Dia ini, cuman kita memang belum punya tempat, mereka masih tinggal di rumah masing-masing. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah banyak yang peduli. Jadi artinya seminggu sekali selalu ada, Bu, ini saya mau nyantun yatim, entah anak-anak yang dibawa ke sana atau donaturnya yang datang. Itu asuhan kita sekeluarga. Saya megang. Jadi anak-anaknya satu kampung itu bahkan keluar ya, ada sampai ke Raja, ke Cianjur, kita ada anak asuh kita. Itu bener-bener mereka tuh nganggap kita itu bukan seperti pengasuh, tapi kayak orang tua. Jadi ada yang datang ke saya, anak yatim umur 12 tahun, 11 tahun kemarin. Teteh, mereka manggil saya teteh kalau di rumah. Teteh mau naik kelas,
mau besok mau naik kelas 6 belum punya tas sama sepatu. Saya bilang nanti ya, mudah-mudahan doain Tata punya duit buat beli gitu. Nah itu saya bilang nanti nih di grup adik-adik saya, biasa kan adik saya, tuh anaknya si ini minta gitu gini-gini. Ya udah, karena adik saya jawab doain saya punya duit. Jadi kita keluarga aja yang menghandle. Kalau mau donasi nanti tolong infoin ke itu admin kita ya. Iya. Mau infoin ke admin Nomor rekeningnya. Nomor rekening ya Bu, nomor rekening atas nama apa, terus yayasannya yayasan sendiri ya? Iya sendiri. Belum Belum kemana-mana belum. Maksudnya belum di Belum. badan hukum segala Belum. macam, Masih Apa-apa. ini aja. Iya. Pokoknya Innamal a'malu binniyat. Iya. Bapak saya ngajarinnya seperti itu. Bapak saya lebih gini, ya Allah, bapak saya lebih luar biasa. Setiap malam mengajar ngaji keliling itu nggak dibayar. Masya Allah. Sampai Ya sekarang itu. bapak saya setiap Nyarinya hari, akhirat. bapak saya malam Rabu dikumpulin ibu-ibu, bapak-bapak, kita yang menyediakan konsumsi. Bapak saya ngajar, ibu saya nyediain konsumsi. Mereka cuma hanya duduk datang, bapak saya ngajarin fikih. Oh Oh fikih. itu ilmu. Kitab fikih. Kita Itu, fikih. apa Jadi namanya? bapak saya tuh pengen banget di kampung saya tuh, ayo melek agama, yang gak paham naik ke rumah. Bapak saya setiap hari loh ngajar. Saya belum tentu bisa kayak gitu. Bapak saya setiap hari, ibu saya pun sama mengajar setiap hari juga. Jadi bapak Berarti ada porsi masing-masing ya. Ini Bagiannya, ceramah, bagian. jatah saya nih. Udah, Ira kamu ayat ya. Bahkan sedikit informasi tadi udah sempat digali ya. Suaminya Mbak Ina ini pun Ruqyah. juga Ruqyah. Tapi lucunya Mbak Ina ini memang yang tadi kita udah mention juga bahwa Mbak Ina ini kan sensitif ya, Ya. bisa merasakan. Tapi suaminya ini walaupun bisa ngeruqyah, tapi tidak bisa nggak bisa merasakan. Jadi kadang-kadang ini kerjasamanya kolaborasinya Ada yang bagus. ingat film apa? Nah kalau film Oh apa? ini ada film luar. Warren. Apa namanya? Keluarga Warren. Ya. Annabelle. Apa sih Conjuring. 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 Suami istri yang satu bisa ngeruqyah sebenarnya, suaminya kan Oh, suaminya bisa ngeruqyah. Enggak, suaminya bisa eksorsis. Itu suaminya bisa ya? Suaminya Aku nggak bisa. tahu. Bukannya Tapi yang istrinya? sensitif istrinya. Bukan istrinya bisa. Bukan. Oh. Istrinya yang sensitif. Istrinya yang bisa. Ini kejadian juga nih di dunia nyata nih. Nah, ini kita tuh justru memang pengen cerita-cerita Mbak Ina dari sisi misteri ya. Iya. Kayak apa yang Mbak Ina pernah lihat, apa yang Mbak Ina Awal-awal. komunikasi dengan makhluk itunya tuh kayak gimana gitu. Kayak Dulu, pasti kejadian ini banyak. Pertama kali ngerasa ada yang beda tuh waktu bayi, waktu umur saya kan lahir itu prematur kata ibu. Dan bisa jalan tuh usia 3-4 tahun. Yang lain sudah lari-lari, saya terlambat semua bicara, terlambat, tumbuh kembangnya terlambat. Prematur genap lagi genap bulan. Iya, mungkin. Pokoknya ibu saya bilang, kamu tuh terlambat semuanya gitu kan. Nah, tumbuh kembangnya terlambat. Usia saya tuh bisa duduk, tapi waktu itu ibu saya cerita, saya tuh main sendiri, masih kecil kan belum ada itu kan. Terus saya mainin air pipis sendiri. Ibu saya bilang, aduh ini anak kotor gitu ya, jorok. Ibu saya masuk ngambil celana, saya hilang. Nggak ada nih anak, dicariin. Hitungannya sebenarnya berapa jam mungkin ya kalau di sana, tapi ibu saya nyari sampai lama banget, sampai malam. Panik dong, ini anaknya kemana gitu. Zaman dulu banget itu kan hutan belakang. Iya. Pas ketemu, saya lagi digendong sama Mr. Poci. Oh my god. Enggak. Itu yang nemuin ibu. Ibu sama Ibu bapak ngeliat kuncinya. ngeliat bapak sama ibu. Saya tapi udah jatuh dari bawah. Hah? Udah di bawah. Jadi ngeliat sekilas jatuh ke bawah. Nah langsung ibu bilang. Jadi kayak ngambang gitu jadinya ya kalau orang nggak bisa kuncinya ya. Kata bapak, masya Allah. Dari situ. Jadi awal-awal saya ngeliat tuh sakit, emang sakit beberapa hari. Iya. Sering kecilnya saya tuh kata ibu, saya sering ngomong sama tembok. Oh. Tapi Tembok. perasaannya Tapi Mbak kan bukan sama tembok orang. itu sebenarnya. Sebetulnya. Tapi itu Saya nggak kejadian punya. juga loh sama aku Mbak Ina. Waktu Ngobrol kecil sama lo tembok. sering banget demam kalau habis lihat yang begitu. Demam sampai berhari-hari. Iya. Pernah sakit cacar kelas 3 SD. Itu di belakang rumah tuh ada yang manggil, gerombolan anak kecil banyak kan. Mbak Inanya ngerasa ada yang manggil. Dan pengen keluar, pengen main, nggak boleh, kata ibu nggak boleh, jadi dengerin gitu. Itu awalnya, saya udah ngerasa kalau 3 SD itu. Nah yang paling parah, udah agak gede nih. Saya masuk pesantren. Di pesantren saya tuh ada ritual zikir dan puasa. Iya. Puasa 41 hari. Itu semua santri harus. Saya disuruh sama
guru, ini zikirnya seperti ini, zikirnya ribuan. Saya nggak tahu tujuannya untuk apa, karena saya waktu itu cuman ngikutin perintah dari guru. Setelah puasa saya sakit demam berminggu-minggu. Setelah puasa 41 hari tunai. Tunai. Saya sakit demam, setelah itu mulailah. Wah, Makin kejadian. ngerasain, makin ngelihat. Nah, kita selesai semua puasa 41 hari, kesurupan massal satu pesantren. Dan yang kita lihat, saya udah ngerasa dari abis maghrib kita kumpul di satu majelis, bareng-bareng kita baca Alfiyah. Baca Alfiyah ritmenya udah beda, iramanya udah beda. Ngerti. Aduh saya keringet. Kayak terus? Saya bilang ini udah lain nih. Saya nengok ke jendela kantin, ada Mister pun terbang tinggi banget, gede tinggi, sambil ketawa. Pingsan lah beberapa, kesurupan massal. Dan hanya beberapa orang yang nggak kesurupan, termasuk saya nggak kena. Yang lain kena semua. Ini stone. Nah itu dari situ berawal. Dari situ saya mulai ya peka ya. Iya, Mulai Mbak ngelihat bener-bener terbang gitu. terbang. Dan saya pernah lagi anak pertama, habis lahiran Afi nih, saya ngeliat kok ada yang selibet gitu. Saya lagi nonton TV bareng-bareng, ada yang lewat gitu. Di rumah nih? Di rumah, habis lahiran. Saya buka, jendela, adep-adepan dong. Dengan mukanya yang wow. Dia lagi di jendela tuh. Adep-adepan, Ini kan? adep-adepan, wow gitu. Enggak, ngeliatinnya enggak malu-malu lagi loh. Tapi batunya gede ya, nggak kayak size orang cewek normal. Iya, tapi hancur mukanya. Dan Mbak Ina ya Sakit. Oh itu sebelum mandi jenazah ya? Sebelum. Itu Oh, 2004. Waktu masih di Diskusinya kayak apa? lo kayak miskun kita yang di gedung biru kan gede juga. Gede. Tapi ini gede, Iya gede. mukanya juga gede. Gede. Dan nggak kelihatan tangannya tuh nggak kelihatan. Udah kelihatan ya. Kayak baju semua kan? Kayak kelelawar gitu kan. Mukanya gede. Gede semua. Makanya saya bilang dari situ, oh ya Allah, yang berbentuk-bentuk seperti itu pada akhirnya sering lihat. Sampai sekarang. Kalau sekarang udah bisa dikontrol ya. Udah. Nah ini yang aku mau tanya. Jadi kontrolnya itu yang seperti apa nih Mbak Ina? Kalau sekarang misalnya saya fokus ini, saya diem misalnya, saya pengen lihat nih, saya baca sholawat aja. Iya, oke. Nanti ada yang hadir, dia mau komunikasinya mau lewat saya pun bisa masuk. Saya nangis atau saya gimana. Jiwa ya biasanya yang datang ke saya itu jiwa. Jadi saya pernah lagi makan bareng sama keluarga, baru makan satu suap, saya nangis, nggak tahu nangis aja gitu. Sukmanya ya. Nah suami saya bilang ditepuk saya, jiwa yang masuk. Ada yang mau menyampaikan sesuatu. Jadi meruqyah pun suami saya ada perbedaannya. Jadi ini ada yang jiwa, ada yang jin. Ada yang jin juga, ada yang jin kafir, jin muslim. Jadi itu harus bedakan. Kalau jiwa cenderung dia tidak mau ngomong, nangis atau diem. Kalau jin bacot lebih ya. ini Bener. Lebih banyak mau minta ini, minta itu, minta kopi lah, minta koran tanggal sekian. Pernah aku dapetin orang begitu. Terus minta kopi hitam, minta koran harus tanggal sekian, repot lu ya, gue bilang gitu. Tadi pas apa namanya ngeliat lah yang itu kan yang sama kita tadi kan sempat minta fokus nggak ngeliat dia? Saya melihat yang di Kaveri justru. Yang tadi itu yang Kaveri lihat di belakang rumah. Dia Yang di belakang rumah Kaveri kan? Kamboja itu. tentangnya nih. Kalau yang Mbak Ina Ya itu yang yang terlihat. yang sosok itu yang lebih ke Kaveri itu punya turunan ya. Ada nasab dari titipan dari Karuhun. Kalau kita bilang ada Karuhun yang dititipin ke Enggak, yang Keripik yang lu tau. Kamboja itu kalau dari sudut mata Mbak Ina sosoknya seperti apa? Apakah seperti smegol atau seperti apa? Masih aku ngeliatnya kayak manusia aja biasa. Aku mah ngeliatnya kayak manusia aja. Kurus, tapi agak lebih kurus. Iya, kayak gitu aja. Terus, tapi mungkin kalau dia berdiri jangkung. Cuman masalahnya Itu kan nggak serem gitu loh. tampilannya Nggak serem. selalu berlipat-lipat. Nggak serem. Nggak serem. Minta disetrika kali. Jadi kalau Awas lu ya. Mbak Ina kalau kita ada penelusuran one day Betul, Mbak Ina. itu aja nggak apa-apa. Boleh. Jadi Kayaknya di Tangerang ada deh. Itu rumah sakit Terbengkalai dong, cari. Aduh, aku pengen banget. Coba Banyak kalau ya Sahabat mungkin di aku yang tempat-tempat tahu. lain banyak ya. tempat-tempat ini kasih tahu kita dong. Aku kangen banget penelusuran dan pengen banget JTA tuh penelusuran lagi. Iya. Biasanya di gedung-gedung biasanya yang ada.
Iya di gedung terbengkalai terus Sebenarnya nggak harus terbengkalai sih, ya, Gedung. cuma masalahnya kadang-kadang orang khawatirnya Kalau ada masih, dipakai. ya jangan. Kita disomasi kayak sebelah. Iya. Jangan. ada somasi pernah Iya, dulu. oh gitu. Kan kita dari tempat-tempat yang pakai aja lah. Iya, Hmm, betul. betul. Seperti itu. Iya. Nah, kalau suami tadi ruqyah Mbak Ina yang ini, pernah nggak sih di ruqyah itu masuk sosok jin? Jin itu yang punya tingkatan keilmuan yang tinggi banget. Banget. Yang susah banget. Raja. Bandel. Raja. Dia ngakunya raja jin. Dia Di ngakunya. suatu tempat ya. Iya, banyak banget itu. Yang ya seperti itu susah dikeluarinya. Akhirnya suami pakai cara kekerasan, ya digorok gitu kayak ini lehernya, pakai jari satu. Tapi mereka ngerasanya kayak si orang itu yang kita ruqyah kayak pakai sembelih pakai pedang. Iya. Padahal yang sebenarnya yang bereaksi itu adalah yang di Di dalam. diri, ya. Jadi bukan gorok beneran ya. Bukan, Iya, iya, bukan. benar. Jadi Gorok gaib gitu mah. gorok gaib. Dan kadang-kadang gitu ya, ada sih orang yang nggak percaya sama ruqyah ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting Iya. kita sudah, oh seperti itu. Jadi suami saya tuh kadang kalau tengah malam pun diganggu gitu sama tetangga atau sama siapapun. Pak Ustadz tolong anak saya sakit nih, nangis mulu. Atau Pak Ustadz tolong ada yang kesurupan. Jadi mau nggak mau akhirnya kita berdua harus standby kalau malam. Dua-duanya. Kalau saya misalnya tengah malam ada panggilan, saya keluar sendiri, dia pun sama. Kadang saya di luar kota, dia di luar kota. Anak-anak kita titipkan ke orang tua. Nah, kalau lagi mandi ini, lagi mandiin jenazah yang itu, biasanya kan ada sosok yang namanya jin korin ya. Nemenin. Ada, Jin korin pasti. itu yang menyerupai, Ada. biasanya sih Jin menyerupai korin. yang terakhir dia seperti apa? Pernah gini nggak nih lagi mandiin kan itu lagi baca doa, terus Gangguin. dia komplain, tuh yang belum bersih itu pernah. Enggak. Dia paling cuman pindah-pindah tempatnya. Pindah sini, di sini. Ngeliatin Mbak Ina atau? Kadang dia gini, maaf ya. Hai. Gitu ke saya tuh. Oke. Aku kalau jin sih aku nggak takut ya. Dia ngegodain. Tapi kalau mayatnya berdiri Iya, duduk bener. gitu. Itu Gitu. Paling saya iseng tuh banyak yang iseng ya. Ada yang mati selangnya tiba-tiba. Iya. Mati. Padahal kan sebetulnya nggak boleh ya Mbak Ina ya. Saya bilang gini, aduh tolong ya. Hmm. Ada sih seperti itu. Nah, Mbak Ina bisa ngomong, kamu jangan ganggu deh, mandiin nggak nih? Ini tolong deh, jangan Aku ngomong digangguin. ke itu ya. Iya. Di fase itu setelah berapa kali mandiin nih? Ya kalau satu Enggak, pertama udah dan lama. kedua Ke pasti sini-sininya lah. pernah nggak Mbak Ina misalnya diganggu sama dia, langsung Oh, kabur enggak gitu? pernah. Hah? Enggak pernah. Berarti emang dari awal mentalnya udah Udah bikin. kesiapannya. Bikin. Saya selalu mikir gini, ini bukan jenazah yang saya hadapin, ini tugas Manusia. yang harus saya selesaikan. Oh, Dalam waktu, misalnya gini, yang gali kubur jam berapa? Jam 10 mau Oh dimandiin. iya. Berarti aku Paham, setengah 10 udah standby ya, udah. Durasi menentukan. Durasi. Jadi kostum saya pun, maaf, kalau kostum saya pakai training, pakai kaos. Karena saya nggak biasa pakai gamis yang wow gitu. Kan repot. Gulung sana, gulung sini, pakai ini, Air. sat, selesai. Saya 1 jam bisa selesai. Dan fokusnya itu memang bukan ke hal itu lagi, fokusnya ke tugas yang Tugas. diemban. kewajibannya. Karena banyak yang bantu juga, keluarga Mana? banyak yang bantu. Tetangga banyak yang bantu. Alhamdulillah kalau di rumah bisa lebih cepat dibanding di rumah sakit. Iya ya, karena Karena kalau di iya. rumah banyak bantuannya ya. Kalau di rumah sakit kan jatuhnya itu ya tempat yang ya punya peraturan, nggak semuanya bisa masuk. Jadi ya udah petugas ya petugas gitu. Tapi jujur deh Mbak Ina, lebih menyeramkan di rumah apa di rumah sakit? Nggak ada yang serem. Nah, gitu. Salah pertanyaan gue. Salah, lu nanyanya Lu kalau nanya gitu ke gua, bisa gua jawab. Maksudnya auranya Dua-duanya lebih serem sih mencekam rumah sakit pasti ya. Oh iya. Karena rumah sakit itu selebaran yang aku bilang itu kan kalau rumah kan ya mungkin karena lingkungannya juga sudah familiar kalau rumah, Iya. tapi kalau rumah sakit kan Yang yang lewat-lewat. residualnya orang apa ya? Jadi yang udah meninggal. itu pernah nggak ada sosok yang selain itu entah itu genderuwo entah apa gitu. Jadi, Kalau kayak gitu kan jatuhnya udah Sering. bukan ori, bukan gitu lagi ya, tapi jatuhnya udah jin beda lagi ya. Kayak gitu. Tapi Banyak gangguan kayak gitu mah. Tapi lebih di rumah, hal itu bukan pas mandiin jenazah. penasaran kan Mbak Ina ini agak sedikit nggak nyambung sama pekerjaan, tapi aku penasaran karena Mbak Ina ini kan sering berada di rumah sakit. Rumah sakit suka ada yang kesurupan nggak sih? Rumah sakit Ah, sering suka ada. lah. Kalau rumah sakit sering. Yang kesurupan. Aku pernah ngalami sendiri itu temen
itu keluarga korban, malah keluarga pasien yang kesurupan itu minta bapau, minta apa. Oh, Suami saya yang ngerukyah akhirnya itu satu kamar. Ntar gitu aku kira minta apa? Jadi cerita anak saya 8 bed itu kan semua operasi semua bongkaran bahasanya. Anak saya dioperasi perut karena jatuh dari sepeda kecelakaan. Yang sini semua bongkaran. Nah itu alhamdulillah yang selamat cuma anak saya yang 1 sampai sekarang. Yang 7 meninggal semua. Dan kita tuh masih komunikasi dengan keluarga mereka gitu. Nah si kakak pasien ini tiba-tiba kesurupan itu marah, emosi, minta ini minta itu. Wah udah rame lah audit di dalam. Biasanya kalau kayak gitu kan diturutin ya. Suami saya turun langsung sini. Udah selesai aja, udah beres dari itu. Udah jangan ditanya-tanya. Jadi paling nggak mau suami saya tuh nanya, bener ini dari mana? Nah, Ini siapa? Ini mau ngapain? Enggak. mau ngapain? Udah pokoknya yang penting keluarin aja udah. Ngerti. Nggak usah tanya-tanya gitu mau ngapain. Tapi ya sih. Kopi itu. Nanti kalau tanya begini nanti ujungnya dia minta apa? Udah gitu Minta kawin. sama aja kita. Kita ngikut. Iya, boleh. diri sendiri itu nggak boleh ya. Kalau mau beli sendiri, ya, mahal, tau nggak? Kopi mahal, bapau mahal. Ya makanya. Makanya sih. Beli aja di alam lo gitu ya. Nah saya tuh sayangnya sekarang tuh pengen mendalami rukyah sebenarnya. Cuman kan mendalami apa ya, rukyah. syarat untuk menjadi perukyah itu kan menurut saya berat. Jadi Betul, puasanya harus dawam, ngajinya juga harus dawam, ya puasa sholat sunnah dan doa-doa harus hafal Al-Quran kan. Nah itu. Sementara maaf saya masih duniawi seperti masih senang nyanyi, Iya, masih paham, senang paham, acting, paham. masih senang nonton drakor. Iya, ngerti. Jadi untuk sementara ini saya belum mau gitu terjun fokus di rukyah. Tapi untuk mempelajari ilmunya sih Sudah. nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Karena yang paling penting dalam dunia bukan rukyah doang ya, ada yang rukyah sih lebih bagus. Mungkin ada proses penyembuhan seperti yang beberapa kali saya alami ya, penyembuhan. Dan yang paling terpenting dari itu adalah doa perlindungannya. Karena Doa gini, perlindungan. kalau kerasukan doang enak. Kok enak? Maksudnya penanganannya selesai gitu loh. Paling Selesai. saya baca ya, auzubi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya. Setelah kalau yang di tangan itu santet, Nah, itu dia. Betul. itu bisa imbas ke kita. Kita betul. Dan saya kan melihat kakak tuh expert di bidang itu ya. Kakak Insya Allah. sudah terlihat, maksudnya memang ada aura-aura yang Untuk santet ya. kesana. Maksudnya aura Soalnya tadi pakai ini. bisa kayak expert di bidang itu, jadi artinya bisa membantu orang-orang yang kesurupan. Rukyah sama penanganan santet itu beda? Secara Sebenarnya sama ya, Kak? Memperlakukannya hampir sama. Bersama. Tapi untuk pengambilan kalau rukyah itu kan kita mengambil sosok jin yang ada di tubuhnya. Iya. Nah kalau santet ini kita Membuang, ngebalikin. ngambil Enggak ngebalikin, salah. kita ngambil Ngebalikin ya. sosok yang dari gaib ke nyata. Ternyata. Itu nggak bisa kita langsung nyata perut orang kita langsung congor, itu nggak bisa. Iya. Belah itu mati pendarahan. Iyalah. Nah berarti kita harus mengambil itu dengan hal yang gaib juga. Gaib dulu. Dulu kan ada viral zaman dulu tuh yang katanya dibelah gini cuma pakai tangan dia keluar paku, cia, ada darahnya, inget gak? Zaman dulu pernah ada viral di gitu, cia, kalah dokter bedah. Itu nggak secara duniawi, itu kita pindahkan dulu, jadi masuk dulu ke alamnya mereka melalui sukma, baru kita keluarkan. Dan itu ngejerit pasti. Dan susuk juga ngambilnya secara gaib ya. Secara Walaupun gaib. itu masuknya Iya, nyata. Iya, ngerti, aku ngerti. Memindahkan Pindah sesuatu frekuensi. pindah frekuensi itu yang susah. Dan kalau kita copot, itu kan ada isi di dalam hal itu. Iya, itu Dalam berat tuh. entahlah itu jarum atau dia paku segala macam, otomatis yang punya kerjaan ini kan nggak terima dong. Nah kita harus bentengin diri, itu yang susah. Takutnya Bentengin diri buat yang merukyahnya sama Nyembuhinnya. sama Pasti. benteng juga buat si korbannya nantinya. takutnya balik lagi. Nah ngomong-ngomong santet, jadi kepikiran aku, pernah nggak ada orang yang meninggal yang mbak mandiin Ternyata di itu dalamnya ada korban. benda. Entah ada Ada. pukul besi dalam itu ya. Ada sih beberapa. Cuma nanti itu ada teman saya lagi yang lebih ngerti, laki-laki atau suami. Jadi gini, ada beberapa pernah jenazah ada yang pakai susuk ya. Nah, aku baru mau ngomong, pernah nggak Mbak nemuin cewek atau biasanya kan ya, cewek kan?
ya pengasihan. Ya Itu pada suami saat saya dulu hidupnya. yang kerja. Dia dulu yang berperan sebelum saya mandiri. Jadi dia ambil dulu, tarik dulu. Suami saya juga ya. Ini udah masih sudah lagi. jadi Sudah. udah jadi mayat nih. Sudah. Diambil dulu. Diambil. Oh. Tapi kadang-kadang gini, sebelum meninggalnya menyampaikan keluarganya. Oh, nah itu yang pengen ditanya. Ini kalau keluarganya tahu, Tahu. kadang Kalau ada nggak- orang yang sampai meninggalnya dia nggak mau ngaku. keluarganya nggak tahu, dianya meninggal mendadak. Banyak yang seperti itu, banyak. Ya kan, maksudnya kalau dia meninggalnya itu misal karena sakit, dia kan mungkin nitip pesen. Oh, iya, Tapi iya, kalau iya. dia meninggal Iya. kecelakaan, Iya, dadakan sih. Ya Oke, kan? dadakan. Ada beberapa sih ke saya Itu juga gimana perempuan itu. nah itu gimana taunya? Dia ngebisikin ke saya. Oh, si itunya tadi. Akhirnya saya mau gimana, nggak mungkin kan, sudah mandi, sudah rapi, mau dibongkar kan, nggak mungkin. Paling tidak kita sudah mencoba mendoakannya, karena memang kita nggak bisa kita ambil lagi, sudah jadi jenazah. Pas lagi mandi nih, mau katakanlah si perempuan ini Pakai itu gitu. Nemu gitu, susuk. Mbak, nemu di bagian tubuh susuk apa di- apa? Ha-ha. biasanya sih dua. Biasanya sih kalau nggak di sini, Biar apa di situ? di sini, Biar pinter. di sini, Ini, di sini, ya, sama di bagian intim. iya, Pernah nggak Mbak lihat, wah ada susuk nih di situ gitu kan? nggak. Kalau saya nggak, Enggak ya? kalau saya nggak, lebih ke orang tua, keluarga yang ngasih tahu Keluarga sebelumnya. yang ngasih tahu. Oh. Jadi pas udah dikasih tahu itu baru tangan sama suami dulu. Tapi biasanya sih, alhamdulillah sebelum mereka meninggal, jadi ada orang keluarganya yang tahu. Banyak kan nanganinnya yang sebelum meninggal. Jadi waktu itu ada bapak-bapak 2 hari 2 malam sekaratnya. Sebenarnya Itu bukan kan apa? lama meninggalnya. Lama. Bener. Akhirnya suami saya turun tangan. Mau gimana ini? Diambil dulu Ambil. lah. Dia Susah punya meninggal. buat apalah, laki-laki kan, buat ini. Diambil dulu, baru lemes. Iya, iya. Baru saya pegang. Tapi soalnya kan kalau yang aku tahu susuk itu walaupun itu memang hubungannya dengan dunia goib, tapi kadang-kadang bisa kedetek dengan kedokteran juga. Karena waktu itu aku pernah ngobrol juga sama salah satu dokter estetiku. Itu dia pernah nemuin cewek hasil ronsennya Ada ya. di bagian pipinya gitu. Jadi dia itu waktu itu lucunya dia tuh melakukan operasi di bagian wajahnya. Tapi ketika di ronsen ada gambarnya kayak paku kecil Iya, di iya. sini 2 biji. Nah, Apalagi kalau bukan ya kayak nyincong. Dipas. Jadi dia ngerasakan sakit Ayama. Karena kan lo gimana pun itu kan paku emas kan. Iya. Walaupun itu masukinnya berhubungan dengan goib, tapi kan itu tetap aja itu barang. Jadi dia ngerasa ada sakit gigi yang terus menerus, yang kalau dicek di dokter gigi tuh giginya fine aja, terawat. Ya, mohon maaf pekerjaannya ya begitulah ya. Iya, oke. Kan pasti kalau yang kayak gitu kan treatmentnya juga nggak main-main ya. Ya. Betul. Tapi dia ngerasa sakit gigi udah akhirnya di ronsen, pas di ronsen nemuin dua. tapi Akhirnya dokternya tuh bingung. itu dia Ambu. Kalau yang tadi kan aku sudah bilang pengasihan susuk, sebenarnya itu beda. Kalau susuk itu bentuk isinya ada sesuatu di dalam. Oh iya maksudku Kalau gitu. pengasihan Doa biasanya ya. ya Lebih ke ke doa arah ajian-ajian. amalan. Cak. Jadi nggak ada benda yang ditanam. Nah, Tapi Karena- ada juga iya. kayak susuk gaib yang secara fisik nggak ada. Iya. Ya, secara fisik nggak ada, tapi efeknya kayak susuk. Terkadang si Bener. orang yang punya itu justru dia nggak tahu dia ditanam di Benar. situ. Iya. bisa nggak tahu. Dan itu bisa keluar nih kalau pas Tapi dia kalau nafas. nggak tahu kan, kalau yang aku pelajari ya maksudnya gini, bukan aku pelajari, aku punya opini nih ya dari orang yang memasang susuk. Itu kan pasti orang yang memasang susuk tuh dirinya pribadi dia tuh sangat percaya dengan yang seperti itu. Bener nggak? Yakin. Nggak mungkin kalau dia nggak percaya dia mau pasang susuk. Itu menurutku ada rasa sugesti juga yang naikin kepedeannya. Oh, gue udah pasang Ya. susuk berasa cakep, padahal kita nah Itu jatuhnya ke musyrik. itu ada nggak Mbak pada saat ngemandiin mayat kan kadang-kadang kalau itu yang tadi benda Pas tetap meninggal. benda Kalau benda itu kepegang. secara Kalau fisik sudah ada. meninggal kita nggak berani, kita nyentuh kulitnya aja mereka kesakitan. Oh Iya. sudah meninggal, sudah memandikan itu, bahkan Sakit kemarin ada yang masukin susuk KB ya, itu kesehatan nih. Nah benar susuk KB implan. Nggak usah implan, itu nggak usah dibuka lagi. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh, udah
Karena apapun yang kita temukan itu adalah, maaf, saya bilang aib ya, aib jenazah. Betul. Jangan kita apa-apain lagi udah, kecuali sebelum meninggal. Aku pikir takutnya harusnya kan itu berhubungan dengan hal yang musrik harus diambil, enggak ya? Kalau sama kawan gigi Mbak, Kalau Nggak usah. kawat gigi kalau sudah meninggal, Tetap biarin aja aja udah ya. bentuknya, oh gitu. jangan diapa-apain karena, aduh sakit banget gitu. Saya Takutnya kan banyak orang tuh, wah itu pakai gigi palsu, copotin dulu gitu kan. enggak, udah sakit banget. Iya kan biar orang tua aja. Makanya kan Iya, gini gigi kan, palsu. yang aku tahu itu kan kenapa pada saat memandikan jenazah itu benar-benar harus lembut banget. Oh sakit, bisa Ya, merasa. karena Zaman kita kotak-kotak, aduh masya Allah, Aduh, nggak dikotak-kotak sama makanya kita, tuh balik lagi tuh gini sih sebenarnya sahabat aku. Itu Kalau kayak susu KB, terus kawat gigi dan sebagainya, maksudnya kan itu kan Medis. niatnya itu buat medis ya kan. Tapi kalau misalkan susu yang Gaib. misalkan buat ini itu gaib segala macam. Kalau bisa diambil secara gaib Ya. tidak masalah. sebelum Tapi meninggal. masalahnya niat awalnya aja itu kan Udah udah nggak benar. musyrik jatuhnya, makanya akhirnya pertanggungjawaban Ya. hilang. Makanya kalau Oh. kita pasang yang seperti itu pertanggungjawabannya udah ke Akhirat. iya benar. Iya. Makanya Pikir tuh harus disempurnakan sama kita yang tahu gitu. Makanya benar yang seperti yang kita bicarakan tadi ya, hal yang seperti ini perlu di ini kan di Luas sekali ya. lagi. luas banget. Sebenarnya waktu kita segini nih masih Kurang belum sih. cukup untuk membahas semuanya tentang apa yang pengalaman Mbak Ina, karena ternyata banyak banget dari Banyak banget, pengalaman mistis, pengalaman secara agama Islami, ya, terus Luar pengalaman biasa. secara medisnya juga, dan yang pasti banyak banget informasi-informasi lainnya yang mungkin ini akan sangat berguna banget nih kalau Iya. nanti di spill, dicantumin di deskripsi mengenai yang tadi pelatihan pemandian jenazah, Iya. terus yayasannya tadi buat sahabat Ambu yang pengen berdonasi. Iya. Pokoknya dari kita sih dari JDA tuh makasih banget Mbak Ina berbagi pengalaman. Terima kasih Kita kembali. terhormat banget kehadiran sosok yang benar-benar sangat inspiratif inspiratif buat itu. kita semua. Saya merasa terhormat dan bangga sih dengan kedatangan Mbak Ina berbagi informasi, berbagi pengalaman yang nggak semua orang punya. Yes. Kalau ini benar. Iya. Next kita harus ketemu lagi ya sama Mbak Ina ya, kayaknya Harus harus. ketemu lagi. Ada lusuran tuh. Cuman ini mungkin aku mau ikut Mbak Ina kalau mandiin kali. Oh, boleh. Oh, boleh. Kan mungkin. Boleh. Kan mungkin. Jenazahnya kan perempuan. Enggak, makasih. Apalagi Oh, kayaknya Nightmare. kali ini bukan jangan takut ada Ambu, jangan takut ada Mbak Ina. itu lebih tepat kayaknya. Aku mendingan Kalau ngadepin enggak langsung ikut lihat. ini aja patroli Iya. ambulan, dan itu seru banget patroli ambulan. Hah? Patroli ambulan. Seru loh kata dia mah. Seru patroli ambulan, kita akan menemukan berbagai macam keadaan di luar. Boleh sih. Boleh ya, next Patroli ya. ambulan itu gimana maksudnya? Jadi kita keliling malam itu, kita mencari apapun yang kesulitan, entah itu ada motor mogok kita bantu dorong, ada mogok, atau ada jenazah, ada jenazah nih gitu. Boleh ya Mbak ya, kapan-kapan ya. Ada. Bentar, ini ada jenazah nih. Agak bingung saya ekspresinya ini ya, sahabat Ambu. Tapi boleh ya Mbak ya, kapan-kapan maksudnya dibicarakan sama timnya, siapa tahu kita bisa meliput ya. Atau misalnya ada perjalanan jenazah dari Tangerang ke mana, itu teman-teman saya, sopir ambulan itu, mereka tuh biasa keluar kota, ke Solo semalam aja, terus ke Lampung, kemana, itu tuh mereka memang butuh liputan gitu loh. Oh, Oh kerjasama yang baik. Kalau ini saya mau. Jadi bawa jenazah gitu kan, di depan 2 orang, Tapi ini di samping di jenazah. belakang. Ya kan rame-rame sama tim GTA Ambu nggak apa-apa. Kursinya kan cuma 3. Ya nggak apa-apa kan ada Ferry, ada ayam mah. Supir nih di depan Jadi, nggak salah. jangan deh di Aku supir. di depan, aku sudah supir, aku host Supir. utamanya. Supir kan laki-laki nih, di depan aku. Nggak bisa, ayam mah di belakang. Mbak Ina sama Ferry. Di belakang. Ya udah aku yang nyetir. Jatuhnya gitu ya. Aduh seru banget ini mah ya, Seru banget. sahabat Ambu beneran. tapi Semoga- sayang waktunya udah. Tapi Ini ya. semoga rencana-rencana yang kita omongin terrealisasi Amin, ya. amin, amin. Jadi wacana jadi Aku sih ada satu permintaan sama Mbak Ina tolong doakan supaya JDAA ini Amin, bisa ya Allah. Amin. Iya, iya. bisa kita wallahu alam mungkin kedepannya JTA ini beli ambulan atau Amin, beli- Masya Allah. beli pengennya jadi donatur tetap juga untuk Amin, semua amin, ya Allah. Pengennya anak sih yatimnya gitu. ya. Semoga Nggak, kabul lah amin, ya semuanya.
cuman kita dunia juga, tapi akhirat juga ada Iya, gitu loh. Iya. Nah, kita bantulah. Ya insya Allah Mbak Ina juga keep in touch sama kita, Iya. sama tim JTAA supaya kalau ada apa-apa tuh kita misal, aku kepikiran kalau kita ada rezeki kan pengen Iya. buat anak-anak Tapi, yatim. tapi ini loh, Apa? kalau antar jenazah itu nggak bisa di planning. Iya. Betul. Bisa mendadak, iyalah Iya. masa kita tanggal sekian yuk kita syuting ada orang meninggal, ini meninggalnya gimana? Emang kita malaikat Tapi akan selalu ada. Tapi akan selalu ada, makanya tadi ada patroli ambulans. Iya. Tapi malam sih enaknya malam. Malam, memang malam. Kita Antar patroli. jenazah langsung bagian Boy. Mau ikut nggak antar jenazah ke Bandung gitu? Nah, untuk info, sekedar info, hari ini tuh sebenarnya saya harus pergi di Klansar di PMI. PMI Kota mengirim saya mengutus ke Gunung Halimun Bogor. Itu udah 4 hari harusnya saya di gunung di atas sana pakai tenda dan teman-teman, karena saya harus di sini dan besok pun ada acara. Aduh, saya bilang ke ke senior saya, maaf saya ada ini, mereka mendukung. Oke, silahkan. Jadi ini untuk waktu ini saya 4 hari itu diganti sama teman saya yang mau. Ini di Gunung Halimun untuk apa Mbak Ina? Untuk pelatihan. Jadi saya dibekali ilmu. Jadi berbagai PMI kota dari kota mana-mana gitu dikumpulin. Nanti kita dapat materi kita sampaikan lagi di kota Tangerang. Luar biasa. Luar biasa. Mbak Ina, makasih banyak atas waktunya. Makasih banget. Sama-sama. Saya ngerasa- juga makasih banget diundang di sini. Seneng banget ini udah banyak bukan cuma cerita misterinya aja ya, tapi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil. Aku jadinya jadi kayak ngerasa malu gitu, kecil sekali gitu di depan Mbak Ina ini, Masya Allah. Ilmunya. Nah, Betul, semoga iya, kita bisa betul. menginspirasi Amin. sahabat Ya, aku, mudah-mudahan. bisa menginspirasi semuanya, karena jangan pernah takut sama dunia mistis, Iya, tapi takutlah kepada Allah, dan yang pasti Iya. tetap sebar kebaikan, iya. sebar apa ya, Amal baik. Karena ilmu. amal yang bermanfaat dan ilmu yang tiada hentinya mengalir Iya, pahalanya buat Ya, kita seperti semua. janji Allah juga kan, apabila kamu mempermudah urusan orang lain, Iya. maka urusanmu akan dipermudah. Iya, Amin ya betul Rabbal sekali. Alamin. Itu yang jadi contoh nyatanya ya Mbak Ina tadi gitu ya. Kalau gitu kita dari JTAA Sekali pada lagi. malam hari ini. Iya. Makasih banget Mbak Ina. Terima kasih juga Sama-sama. untuk Yellow Cafe. Untuk Yellow Cafe Iya, yang makasih pastinya juga. udah ngasih suguhan-suguhan yang enak-enak ya Udah buat support kita. kita terus. Dan pokoknya buat sahabat setia JTAA jangan pernah takut karena Ada Anggu, tapi percaya bahwa di antara kita semua ada Ada. mereka. sampai jumpa. Dadah. Ini bukan alam barzah. Ini cuma treatment fotodinamik terapi di Kalista Skin Tint. Aku aja jadi cantik treatment di sini. Masa kamu nggak mau ikutan cantik?